السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, saya selaku khatib berwasiat, wabil khusus untuk diri pribadi, umumnya untuk kita semua. Mari kita sama-sama tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan takwa Allah janjikan kita kesenangan di dunia dan akhirat. Dengan takwa Allah keluarkan kita dari berbagai macam kesulitan. Dengan takwa Allah anugerahkan kita rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan dengan takwa pula Allah siapkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga dengan wasilah hari Jumat yang penuh berkah ini, kita semua mampu menjadi pribadi yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ini merupakan Jumat ketiga setelah Ramadan berlalu. Belum sebulan kita ditinggalkan oleh Ramadan. Selama Ramadan kita begitu rajin ke masjid, begitu rajin tilawah, senang beramal salih. Pertanyaannya, ketika Ramadan sudah meninggalkan kita belum sebulan ini, apakah ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan masih terjaga ataukah sudah lewat begitu saja? Mari kita sama-sama berintrospeksi diri. Kenapa? Karena setelah Ramadan ini harapannya semuanya meningkat. Ibadahnya meningkat, amalannya meningkat, termasuk di Syawal, Zulqa'dah dan seterusnya. Allah siapkan banyak musim kebaikan. Tujuannya tiada lain dan tiada bukan agar ibadah kita bisa terjaga dan mampu istiqamah. Selama Ramadan kita dilatih menahan lapar dan haus. Selama Ramadan kita melatih lisan kita untuk tidak menyakiti orang.
Selama Ramadan hati kita juga dilatih untuk tetap lembut seraya hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seharusnya setelah Ramadan berlalu semuanya tetap terjaga. Lisannya terjaga, hatinya terjaga, pikirannya terjaga, termasuk silaturahimnya juga terjaga. Itulah kenapa setelah kita berpuasa sebulan penuh, tak ubahnya bayi yang baru lahir bersih, suci. Itulah kenapa disebut Idul Fitri, alias kembali bersih, kembali suci. Maka jangan lagi kita kotori hati kita, jangan lagi kita kotori lahir batin kita dengan perbuatan dosa dan maksiat. Kalaupun kita sudah melakukan perbuatan dosa dan maksiat pasca Ramadan ini, maka pintu ampunan masih terbuka untuk kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, setelah Ramadan biasanya di kalangan kita ada yang namanya halal bihalal. Memang kegiatan ini tidak semua melakukan, tapi secara esensi insya Allah sangat baik, karena di dalamnya kita saling memaafkan, di dalamnya kita saling menghalalkan, di dalamnya kita saling membersihkan hati. Walaupun istilah halal bihalal ini tidak secara khusus disebutkan dalam syariat, tapi maknanya sangat sesuai dengan ajaran Islam. Karena dari halal bihalal kita belajar yang namanya menyambung silaturahim, kita belajar yang namanya menghilangkan dendam dan membersihkan hati kita dari berbagai macam kebencian. Namun jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai halal bihalal yang kita lakukan hanya tradisi saja, hanya di lisan saja, tapi hati masih menyimpan dendam. Jangan sampai hanya seremonial tahunan saja, tapi hubungan silaturahim masih tetap renggang. Karena dalam Islam, persaudaraan bukan hanya diucapkan, tapi harus dirasakan dan dijaga sampai yaumil qiyamah. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antar kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi persaudaraan dalam Islam itu bukan pilihan, tetapi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu. Yang artinya seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Ia tidak menzoliminya, tidak membiarkannya, tidak mendiamkannya, tidak mencuekannya, tidak memblokirnya, dan tidak merendahkannya, tidak membulinya. Maka jangan bermudah-mudahan lisan kita membuli saudara kita. Mungkin niat kita bercanda, belum tentu orang yang kita bercanda ini tuh menganggapnya bercanda. Maka selama Ramadan kita dilatih menjaga lisan. Mari kita jaga lisan kita pasca Ramadan ini, khawatir melukai hati dan perasaan orang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah, di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai dan menyayangi itu seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan. Sudah seharusnya kita bersikap demikian. Ketika ada tetangga kurang sehat, jenguk. Ketika ada teman kita sakit, tanyakan sakit apa. Jadi kita belajar yang namanya 3P. Apa 3P itu? Peka, peduli, dan perhatian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memperhatikan kita, memperhatikan segala kondisi kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai di antara kita berpecah belah
Jangan sampai di antara kaum muslimin bercerai-berai. Mari kita kuatkan ukhuwah Islamiyah. Tidak peduli dia manhajnya apa, tidak peduli dia fikihnya ikut siapa, selama imannya sama, selama Al-Qur'annya sama, selama kiblatnya sama, kita semua adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah seharusnya saling memuliakan, bukan saling menyakiti, bukan saling merendahkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, alangkah sedihnya Rasulullah ketika melihat umatnya bercerai-berai. Alangkah sedihnya Rasulullah ketika melihat umatnya berpecah belah. Mari kita bersatu agar kita bisa kuat sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 46, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Janganlah kalian berselisih yang menyebabkan kalian menjadi lemah dan hilang kekuatan kalian. Di dalam ayat lain pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayatnya cukup masyhur. Apa kata Allah dalam Quran Al-Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita memahami pentingnya ukhuwah Islamiyah, maka tugas kita adalah menjaganya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, dan yang terbaik adalah yang memulai salam. Maka turunkan ego kita, jangan gengsi, jangan malu untuk memulai salam duluan kepada orang yang mungkin kita pernah punya riwayat berselisih di dalamnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, lalu bagaimana cara menjaga ukhuwah Islamiyah? Kita luruskan niat kita semata ikhlas karena Allah, karena silaturahim pun adalah merupakan ibadah yang berpahala di dalamnya. Menurut Rasul, kalau kita menjaga silaturahim akan dilapangkan rezeki kita dan akan dilapangkan umur kita. Lalu jaga lisan kita dari gibah dan fitnah yang membuat silaturahim itu rusak, yang membuat silaturahim itu terputus. Dan senantiasalah saling memaafkan satu sama lain. Jika kita pernah menzolimi orang, jika kita pernah melukai orang, jangan sungkan untuk minta maaf. Dan kalau kita pernah dizolimi orang, kalau kita pernah dilukai orang, jangan berat untuk memaafkan. Allah Subhanahu wa taala saja Maha Pemaaf, maka kita seorang manusia yang lemah, tidak punya apa-apa, tidak mau memaafkan. Siapa kita? Allah saja yang pemilik alam semesta dan isinya, Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita Allah maafkan. Kita manusia yang berasal dari air yang hina dina, kenapa tidak mau memaafkan dan meminta maaf? Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang terakhir, cara menjaga ukhuwah itu senantiasalah tabayun. Ketika ada masalah, ketika ada problematika, ketika ada kabar yang membuat kita tidak nyaman, tabayun. Apa tabayun itu? Klarifikasi, tanya kebenarannya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Jangan langsung kita makan mentah-mentah itu berita. Apalagi sekarang zaman digital, grup WA, Facebook, ketika kita membaca berita, jangan langsung percaya, jangan langsung share atau yang sejenisnya. Kita perlu yang namanya tabayun. Tujuannya agar apa? Agar terjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli as-sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat, hari yang mulia. Mari kita muliakan hari ini dengan memperbanyak amal salih. Semoga Allah muliakan kita semua. Kita perbanyak salawat, semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita berdoa kepada Allah. Silahkan angkat kedua tangannya, tundukkan kepalanya, hadirkan Allah di hati kita. Paksa diri kita untuk khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, maafkan segala kesalahan dan kekhilafan kami ya Allah, bukakan pintu ampunanmu untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bersihkan hati kami yang mungkin sudah mulai kotor, lembutkan hati kami yang mungkin sudah mulai keras. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kesehatan kepada kami yang hadir di masjid ini ya Allah. Berikan kesehatan kepada keluarga kami ya Allah. Jika ada di antara kami di sini ada yang keluarganya sedang sakit, sehatkan badannya ya Allah. Jika ada di antara jamaah kami di sini ada yang orang tuanya sedang kurang sehat, sehatkan badannya ya Allah. Jika di antara jamaah kami di sini ada yang ibu atau bapaknya sudah tiada, kami mohon kepadamu ya Allah, terima iman Islamnya, terima amal salihnya, terima ibadahnya, lapangkan kuburnya, bahagiakan kedua orang tua kami di sisimu ya Allah, sebagaimana mereka membahagiakan kami sejak kecil. Ya Allah ya Rabbana, berkahi sisa usia kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami penuh dengan manfaat, penuh dengan barakah, penuh dengan ketaatan. Jauhkan kami dari perbuatan maksiat, jauhkan kami dari perbuatan dosa, jauhkan kami dari hal yang sia-sia. Ya Allah ya Rabbana, satukan hati kami ya Allah. Jangan biarkan hati kami bercerai-berai. Jangan biarkan hati kami berpisah ya Allah. Kami mohon ya Allah, kuatkan ukhuwah Islamiyah di antara kami ya Allah. Berkahi lingkungan kami ya Allah, berkahi kampung kami ya Allah. Jauhkan dari perbuatan maksiat, dosa atau yang sejenisnya. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan kami anak-anak yang saleh salehah, anak-anak yang taat dan patuh kepadamu ya Allah. Anak-anak yang taat dan patuh kepada Rasul-Mu ya Allah, yang berbakti kepada kami orang tuanya. Ya Allah ya Rabbana, di hari Jumat yang mulia ini kami mohon kepadamu ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Tutup usia kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan yang baik-baik ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan mengabdi kepadamu ya Allah. Pantaskan kami ya Allah agar pantas mendapatkan nikmat wafat husnul khatimah. Bimbing kami ya Allah agar selalu berada di jalan-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.